Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dewa Sakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar machine learning dari kelas F4207. Saya dengan NIM 130 118 0358. NIM saya berakhiran genap, jadi saya mendapatkan dataset kendaraan. Di sini saya menggunakan dataset kendaraan underscore train ya, karena dia lebih banyak gitu, mempunyai data yang lebih banyak. Jadi untuk kelas train nanti bakal bisa lebih rinci gitu. Oke, kita lihat DF underscore tree-nya seperti ini, data frame-nya seperti ini, ada data kategorikal dan numerikal. Yang langsung saja kita ke tahap reprocessing, kita akan mengubah data yang kategorikal menjadi numerikal, dan data yang missing atau data yang not a number, yang NaN, itu kita akan mengisinya gitu ya. Oke, ini nih, kita nanti bakal ngisi itu. Oke, gimana caranya? Yang pertama kita ngecek dulu nih missing values-nya dari setiap kolom itu ada berapa gitu. Kita menjalankan kode ini dengan df.is0 akan mengembalikan nilai true untuk tipe data none ya. Lalu saya rangkum menjadi seperti ini. Untuk masing-masing kolom ada banyak missing values-nya. Lalu kita akan nge-handle itu semuanya dengan cara menghitung min, mode, dan median. Nah, untuk data numerical discrete, saya akan menggunakan modus ya. Untuk data numerical continue, saya akan menggunakan min atau rata-rata. Dan juga di sini saya sekalian ngubah ya data yang kategorikal menjadi numerical, contohnya seperti wanita atau pria ini, nilainya kan dia nilainya wanita dan atau pria. Nah, saya ubah jadi 0 atau 1. 0 untuk wanita dan 1 untuk pria. Nah, ini untuk data continue-nya saya ubah kayak yang none atau yang miss itu semua pakai rata-rata dari semua datanya. Kayak rata-rata average umur gitu lah. Kita lihat DF-nya lagi, udah nggak ada missing values, data semuanya udah jadi numerical nih ya. Lalu langsung kita cek outliers-nya, kita cek pencilan. Untuk data yang saya gunakan yaitu data numerikal yang nilainya bukan 1 atau 0, jadi ada umur, kode daerah, penjualan, nama, berlangganan, gitu. Box plotnya seperti ini, nggak ada outliers, jadi aman. Lalu untuk si premi ini ya, si kolom premi ini dia mempunyai banyak pencilan. Nah, gimana cara kita nge-handle itu semua? Kita bakal pakai cara interkuartil. Oke, jadi box plot kan isinya ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, interkuartil itu selisih antara Q3 dengan Q1. Jadi ini nilai maksimum, minimum gitu. Kalau interkuartil kan berarti dia melebihi maksimum atau kurang dari minimum. Nah, gimana kita menanggulangi itu ya? Kalau misalkan dia lebih dari maksimum ya kita assign dia pakai nilai maksimumnya. Kalau kurang dari minimum berarti kita assign dia pakai nilai minimumnya. Nah, itu saya menggunakan dua fungsi ini, ada interkuartil sama replace outliers gitu, untuk nge-replace nanti data-data yang outliers gitu. Setelah kita lakukan kedua fungsi itu, sekarang kita lihat box plotnya udah nggak ada outliers, jadi aman ya. Lalu kita akan ngecek korelasi dari setiap persebaran atributnya. Nih, korelasinya yang saya gunakan itu cuma data-data yang nilainya bukan 1 dan 0 gitu ya. Jadi jenis kelamin kan cuma 1 dan 0, SIM juga berarti nggak ikut. Ya, yang ikut cuma umur, kode daerah, premi, kenal penjualan, dan lama berlangganan. Nah, korelasinya bentuknya seperti ini. Untuk atribut umur dan premi itu nilainya paling tinggi, lalu atribut umur dan kanal penjualan nilainya paling rendah. Dua-duanya boleh dipakai, tapi saya lebih memilih untuk memakai umur dan premi, karena dia itu apa ya, paling baiklah korelasinya, lalu dia itu bisa berpengaruh membuat nilai label tertarik itu menjadi 1 gitu. Oke, lalu kita split datanya menjadi umur dan premi aja. Jadi kolom umur dan premi kita fokus ke situ, kita drop data-data yang lain. DF-nya sekarang cuma jadi umur dan premi. Oke, setelah itu kita lakukan scaling dengan min max scaler. Sebenarnya bisa kita scaling pakai metode apa ya, biasa kayak gini manual, cuma pas saya coba tadi itu kayak
scalingnya berubah-berubah gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi saya pakai min-max scaler dan hasilnya stabil gitu, gini terus. Oke, kita scaling data yang range-nya awalnya jauhan, sekarang range-nya jadi deketan, jadi 0 sampai 1 doang range-nya. Lalu kita lihat visualisasi persebaran datanya seperti ini, lalu kita udah selesai itu processing, sekarang kita langsung masuk ke cluster K-means, ya, metode pemodelan clustering pakai K-means. Gimana itu? Nah, sebenarnya itu tuh bisa kita lihat sebagai seperti ini ya, flowchart-nya seperti ini. Yang pertama kita tentukan sejumlah cluster sejumlah K, lalu kita menentukan titik awalnya dia berada di koordinat mana, lalu kita hitung setiap objek dengan centroidnya itu tadi, jaraknya berapa, lalu kita kelompokkan objek A dengan centroid 1 atau centroid 2, objek B dengan center 1 atau 2, dan seterusnya. Lalu kita rearrange si clustering si centroid itu tadi dengan apa ya? Dengan mempertimbangkan jarak minimal, rata-rata jarak minimal dengan setiap objeknya gitu. Oke, langsung saja untuk tahap pertama, yaitu kita inisiasi centroid ya, kita random choice atau kita random aja gitu dengan data seperti ini. Kita random koordinasi dua centroid itu tadi. Di sini saya menggunakan K sama dengan D ya, 2 ya untuk testing aja. Setelah itu kita akan mengkalkulasi jarak si centroid dengan setiap atributnya gitu. Kita mendapatkan angka seperti ini. Kita udah dapat jaraknya, sekarang kita menentukan keanggotaan. Nah, misalkan kayak kita kan punya kayak gini ya. Kalau umur premi ini kalau dibandingkan sama jaraknya 0,1 dengan 0,4 kan pasti lebih kecil ini, jadi seharusnya kita milih ini. Nah, itu gimana ya? Kita pakai function ini. Nah, dengan function ini keluar output seperti ini ya. Jadi untuk baris pertama dia itu ikut ke indeks cluster yang pertama karena dia lebih kecil, lalu dan seterusnya sampai ke cluster 4 ini baru nih dia ikut indeks kedua karena indeks kedua lebih kecil ya. Color nih buat apa ini? Nanti buat visualisasi data ya, biar lebih enak gitu ngelihatnya, kita nggak bingung. Oke, kita dapat nih centroid awal dengan clusterisasi yang perulangan pertama ya. Masih tahap pertama, clusternya seperti ini. Lalu kita ada function menentukan centroid baru. Ini menurut saya fungsinya sangat penting karena dia akan berjalan terus sampai si centroid ini nanti konsisten atau tidak berubah-ubah lagi koordinatnya gitu. Oke, langsung kita masuk ke main functionnya. Sama penjelasannya seperti saya tadi, jadi dia semua proses itu tadi akan berjalan terus sampai si centroid itu, sampai pembuatan centroid baru itu sama dengan centroid sebelumnya gitu, jadi tidak berubah-ubah lagi. Nah, untuk saya ini ngetes klasterisasi K sama dengan 2 ya, hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat perbedaannya dengan ini I sama dengan 1 atau perulangan pertama, jadi masih seperti ini yang pertamanya, terus setelah kita lakukan function itu tadi, kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, lalu ada tahap yang paling biasanya paling problematik di K-means clustering ini, yaitu menentukan nilai K yang paling optimum. Jadi untuk itu kita bisa pakai elbow method ya. Elbow method itu terdiri dari yang pertama tahapnya itu kita menghitung sum squared error-nya. Sum squared error itu apa? Yaitu jumlah jarak kuadrat dari setiap titik pusat ke pusat yang ditetapkan atau distorsinya gitu. Jadi kayak tadi nih ya, kalau kita pakai K sama dengan 2 nih, kita kan sebenarnya bisa sih kita debugging itu dia itu geraknya berapa kali gitu. Dia melakukan perulangan berapa kali sampai dia itu stabil gitu. Nah, perulangan beberapa kali itu tadi yang kita sebut sebagai errornya gitu, sum squared errornya gitu. Nah, di sini ada itu tadi SSE ya. Lalu di sini ada WCSS atau within cluster sum of squares. Jadi itu nanti merupakan, di sini saya bentuk sebagai list agar kita tuh bisa tahu misalkan K sama dengan 1 itu dia nilai errornya atau nilai distorsinya ada berapa gitu. Jadi kalau K-nya semakin kecil itu nilai distorsinya semakin gede. Kalau K-nya lebih banyak atau ya lebih banyak maka distorsinya semakin kecil gitu, semakin baik gitu, semakin stabil. Nah, kita tuh harus tahu mana yang paling optimum.
K-nya tidak kegedean dan juga tidak kekecilan, jadi harus pas gitu ya. Makanya kita bisa visualisasikan pakai elbow method ini yang kita apa ya, ibaratkan sebagai sisi yang siku gitu. Jadi titik sikunya itu nanti yang paling optimum. Nah di sini titik siku yang paling optimum adalah 4 gitu, karena dari 4 ini dia udah mulai optimal. Oke, langsung saja. Nah, ini saya ngetes kalau output chemisnya sama dengan 3 seperti ini, masih bisa kita lihat nih klasternya masih nggak jelas, masih kurang seimbang lah kalau dilihat-lihat. Nah, kalau klasternya 4 gini, dia udah seimbang gitu. Jadi output akhirnya K-nya yang paling optimal itu 4 dan hasil akhirnya klasterisasinya seperti ini gitu. Insya Allah saya yakin hasil klasterisasi yang akhir seperti ini karena saya juga mencoba untuk menggunakan apa ya, library K-means dengan menggunakan data splitting, yaitu kita fokus ke umur dan premi juga, dan kita lihat hasil akhirnya juga seperti ini. Ya bisa dilihat mungkin agak mirip, semoga mirip gitu ya. Oke. Begitu saja dari saya. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di laporan saya. Di situ saya juga melampirkan kalau misalkan kita menggunakan variabel umur atau atribut umur dengan kanal penjual kanal penjualan itu nanti hasil akhir klasternya seperti ini. Cuma itu agak beda dengan kita pakai apa ya, library K-means. Saya juga nggak tahu kenapa, makanya dari itu saya pakai atribut umur dan premi. Oke, begitu saja dari saya. Mungkin ada salahnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.